Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan materi pembelajaran biologi. Dengan saya sendiri, Desi Rinati dan teman-teman kelas MIPA 3. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk mengetahui jumlah yang tidak hadir dan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melaksanakan absen terlebih dahulu ya. Dwi Ariana hadir. Ori Ratna Vinurina hadir. Eliana Dewi Stiorini hadir. Windy Aprilia hadir ya. Muhammad Nur Hisham hadir. Gilang Aji hadir. Niken Widiawati hadir. Wijiasi hadir. Valda Talita hadir. Kemudian yang terakhir ada Yayan. Ya. Pada pagi kali ini teman-teman hadir semua ya. Masih semangat dong buat pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya. Kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan virus? Ada yang ingin menjawab? Udah sarapan belum? Belum ya? Baiklah, Ibu yang akan menjawab ya. Virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh manusia atau tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai replikasi dari virus. Izinkan Ibu untuk share screen ya, biar kalian lebih jelas dalam melihat PPT-nya. Sebelumnya, apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi kan sudah apa yang dimaksud dengan virus. Kemudian, pengertian replikasi virus. Ada yang tahu nggak sih replikasi virus itu apa? Langsung saja ya. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya, virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu memahami tentang replikasi virus dan dapat membandingkan proses replikasi virus secara siklus litik dan juga siklus isogenik. Dengan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Anak-anak nanti mohon dicermati ya PPT yang Ibu sudah berikan. Soalnya di akhir kegiatan pembelajaran, kalian akan melaksanakan kuis berupa G-form yang terdapat pada materi kali ini. Kemudian ada perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik.
Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati. Siklus litik yang umum dipelajari adalah siklus litik pada bakteriofag T4, di mana terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Kemudian, ada siklus lisogenik, merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi, siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Nah, anak-anak, tolong ya, ini dilihat dan dicermati, karena nanti dibunyikan lagi ada kuis melalui JIFOM. Yang materi selanjutnya ada tahap siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, ini gambaran kecil dari siklus litik ya. Bisa dilihat ya, nanti Ibu terangkan lebih dalam lagi. Yang pertama dari siklus litik ada tahap adsorpsi. Tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus sel pada inang. Adsorpsi terjadi karena virus dalam hal ini yaitu bakteriofag memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Yang kedua, setelah tahap adsorpsi itu ada tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Dan yang ketiga ada tahap sintesis. Tahap sintesis atau eklivase merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta lisosim atau enzim yang dibutuhkan di tahap lisis ini. Dan yang keempat ada tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Kapsid, materi genetik, dan bagian ekor akan dirakit menjadi partikel bakteriofag T4 utuh. Yang kelima atau yang terakhir ada tahap lisis. Maksud saya ada tahapan lisis. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisosim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri menggembung dan pecah lalu mati. Nah, dilihat ya teman-teman, selanjutnya ada gambaran untuk siklus lisogenik. Ibu jelaskan lebih dalam. Di tahap siklus lisogenik ini ada tahap integrasi. Tahap integrasi disebut juga sebagai tahap penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri, sehingga membentuk profag atau profag. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam, serta tidak akan diterjemahkan. Sehingga sel inang tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Tahap selanjutnya yaitu tahap multiplikasi sel inang. Tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus. Kenapa? Dengan proses ini, materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya, setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag, atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus VAG. Pada siklus ini, DNA dari virus akan bergabung dengan DNA sel bakteri membentuk profag.
Kemudian saat sel bakteri yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag juga ikut mengadakan diri, sehingga secara tidak langsung terjadi perbanyakan materi genetik virus. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai, anak-anak. Ibu izin berhenti untuk men-share screen ya. Teman-teman, anak-anak, apakah sudah pada lelah ini ya? Halo, anak-anak? Nah, tadi di awal jam pelajaran Ibu kan sudah bilang pada materi kali ini, di akhir penyampaian materi akan ada kuis melalui G-Form. Sekarang Ibu bagikan kuisnya ya. Nah, apakah sudah bisa dilihat teman-teman? G-Form-nya sudah masuk? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit. Nggak banyak kok soalnya, cuma 5. Gimana teman-teman? Ibu beri waktu 10 menit ya, buat ngerjain. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengerjakan kuis semua. Gimana kuisnya? Gampang kan kalau tadi kalian lihat materi, pasti gampang. Gampang nggak? Gampang. Gampang. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang sudah pada akhir jam pelajaran, kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi ya. Kesimpulannya adalah siklus litik. Apa sih pengertian siklus litik itu? Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati. Kemudian, siklus lisogenik itu apa? Nah, siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi, siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Kemudian, untuk akhir jam pelajaran ini, kita besok berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan, yaitu dengan materi pencemaran lingkungan. Teman-teman masih semangat kan? Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.